Amma ba'du, ibu bapak para jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah, karena rahmat Allah semata kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah, dan kita sedang berproses menunaikan ibadah puasa. Hari ini bagi yang mengawali puasanya di hari Rabu berarti sudah berada di hari yang ke-23. Sedangkan yang mengawali puasanya di hari Kamis hari ini berarti hari yang ke-22. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa limpahkan rahmat, maghfirah dan keberkahannya kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita dihapuskan, dan semoga pula kita senantiasa dalam lindungannya, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah dalam menunaikan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan semoga kelak kita semua husnul khotimah. Amin. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap umatnya yang taat dan patuh kepada ajaran beliau. Semoga pula kita termasuk umat yang berada di dalamnya. Amin. Para jamaah sekalian rahmatullah, saat ini kita berada di hari-hari liburan, di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Dan kita telah menunaikan ibadah puasa lebih dari 20 hari. Hari ini memasuki hari yang ke-23. Namun demikian kita perlu muhasabah, kita perlu koreksi diri, kita perlu melihat kembali sudah sejauh mana kita ini menunaikan ibadah puasa kita. Apakah puasa yang sudah kita jalani sudah bisa mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, sebagaimana tujuan disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ayat yang setiap hari sudah pernah kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi dasar bagi setiap orang yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dengan tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya para jamaah sekalian, sejauh ini kita telah menunaikan ibadah puasa kita. Apakah yang sudah kita tunaikan bersama sudah mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Ini yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Para jemaah sekalian rahmatullah, terlepas dari itu semua, kita sekalian perlu menyadari bahwa untuk menjadi orang-orang yang bertakwa mutlak harus kita awali dengan bertaubat terlebih dahulu.
Setiap orang yang beriman, yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan berharap takwa bisa menjadi pakaian hidupnya, maka mutlak harus bertaubat terlebih dahulu dari dosa-dosa yang pernah dilakukan pada masa hidupnya. Jangan pernah ada di antara kita ini yang merasa diri tidak pernah bersalah, yang merasa diri tidak pernah berdosa. Ya. Allah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya di surat An-Najm ayat nomor 32. Di penghujung ayat itu Allah tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tuzakku anfusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Maka jangan ada di antara kalian yang merasa diri sok suci, sok tidak pernah bersalah, sok tidak pernah berdosa, kemudian karena merasa dirinya tidak pernah bersalah lalu leha-leha. Ya, jangan demikian. Jadi Allah ingatkan, fala tuzakku anfusakum. Jangan ada di antara kalian yang merasa diri sok suci, sok bersih, sok tidak pernah bersalah. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Para sahabat sekalian rahmatullah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, setiap anak Adam, setiap manusia mesti pernah bersalah, mesti pernah bersalah. Kesalahan itu bisa muncul lewat lesannya, lewat omongannya, dan ini yang paling rawan. Ya. Kesalahan lewat lesan itu yang paling rawan. Bisa jadi kemudian lewat sikap atau perilakunya. Para jamaah sekalian rahmatullah, ketika seseorang merasa dirinya pernah bersalah, merasa dirinya pernah berdosa, Rasulullah ingatkan, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang merasa dirinya pernah bersalah dan merasa dirinya berdosa adalah bertaubat. Bertaubat itu artinya kembali ke jalan yang benar setelah sadar diri akan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Para jamaah sekalian rahmatullah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, An Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Nawas bin Sam'an Al-Ansari qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amil birri wal ithmi. Nawas bin Sam'an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditanyakan dua hal. Anil birri, tentang al-birru. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-birru itu? Wal ithmi, ya, dan apa yang dimaksudkan dengan dosa itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjelaskan, al-birru husnul khuluq.
Yang namanya kebajikan itu, yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik itu kebaikan, itu kebajikan. Baiknya akhlak seseorang itu bisa dilihat dari ucapannya dan dari sikapnya, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan seseorang, sikap seseorang itu menjadi bukti nyata ketika seseorang itu akhlaknya baik atau tidak baik. Wal ithmu, dan yang namanya dosa adalah mahaka fi sadrika. Yang namanya dosa itu apa saja yang menggelisahkan hati, apapun yang membuat kita jadi gelisah, itulah yang namanya dosa kata Nabi. Nah, pertanyaannya para sahabat sekalian rahmatullah, sampai dengan saat ini pernahkah kita gelisah? Pernahkah hati kita, pikiran kita resah? Keresahan hati, keresahan pikir, maka itulah yang namanya dosa. Mesti ada sebab. Ya. Jadi Rasulullah katakan yang namanya al-ithmu ma hakam fi sadrika. Yang namanya dosa itu adalah apa saja yang menggelisahkan hatimu. Wa karihta ayat qali alaihi nas, dan kamu enggan untuk menyampaikan, menceritakan hal itu kepada orang lain. Nah, karenanya para sahabat sekalian rahmatullah, hemat saya, barangkali kita ini mesti pernah gelisah, mesti pernah mengalami keresahan hati, keresahan pikir. Kalau tidak terkait dengan dirinya, bisa jadi dengan anaknya, bisa jadi dengan temannya, bisa jadi dengan tetangganya. Kenapa yang si fulan, kenapa yang si dia, dan seterusnya. Kegelisahan-kegelisahan itu akan mengusik hati dan pikiran. Maka sadar atau tidak merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, ketika kita mengalami kegelisahan, maka bisa berarti dosa menghampiri kita. Apa solusinya? Kalau kita ini sudah berdosa, tidak ada cara lain kecuali harus bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surat At-Tahrim ayat nomor 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa harapannya dibalik harus bertaubat? Harapannya supaya dosa-dosa yang pernah kita perbuat itu mendapatkan maghfirah dari Allah. Kesalahan-kesalahan kita dihapuskan oleh Allah, dan pada akhirnya yang kita dambakan bersama adalah surga Jannatul Na'im. Para sahabat sekalian rahmatullah, karenanya menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman untuk bertaubat kepada Allah. Para sahabat sekalian rahmatullah, kita semua sudah sama-sama sering buka HP, nyetel TV, berumah pengajian, bahwa di bulan Ramadan ini hadis yang sudah sangat populer disampaikan oleh para muballigh adalah idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwaabul jannah. Kalau bulan Ramadan itu telah tiba, dibukalah pintu-pintu surga. Apakah kemudian otomatis kita bisa masuk walaupun pintu-pintu surga itu sudah dibuka oleh Allah? Tidak bisa.
tentu harus ada bekal, harus ada tiket menuju surga. Ini yang sering saya bahasakan. Ya. Harus ada bekal untuk memasuki itu, harus punya tiket untuk menuju surga itu. Para jamaah sekalian rahmatullah. Nah, tiket itu tidak gratisan. Tiket itu harus kita dapatkan dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Dalam sebuah hadis yang dulu pernah saya sampaikan, ya, di masjid ini, hadis muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala anna aqrabiyan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menceritakan ada seorang Arab gunung yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada Nabi, meminta petunjuk kepada Nabi. Dullani ala amalik idza amiltu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi, tunjukkanlah kepada saya amalan-amalan apakah kalau saya amalkan maka itu bisa mengantarkan diriku memasuki surganya Allah. Kalau kemudian Rasul menjelaskan, pertama yang harus kamu perhatikan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu harus beribadah kepada Allah dan jangan pernah berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini bekal pertama dan utama, berarti pembinaan keimanan. Jangan pernah di antara kita karena sudah merasa beriman lalu praktis sudah mendapatkan jaminan nanti dulu. Iman itu mengalami pasang surut. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketika orang itu sedang menunaikan ibadah haji, sedang menunaikan ibadah umrah, di sana tafakkurnya, takarrubnya kepada Allah luar biasa. Tidak pernah kelar menunaikan ibadah dan bahkan belum waktunya sudah duluan berangkat. Karena mereka betul-betul merasa dekat kepada Allah. Tapi begitu pulang, kadang-kadang sudah lupa dengan kebiasaan yang ada di sana. Yazidu, iman naik, wayanqus, iman turun. Itulah sebabnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabat sekaligus kepada kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanaku, casen kembali keimananmu, toto maneh, aja rumangsa mengaku menjadi orang yang sudah betul-betul beriman. Para sahabat sekalian rahmatullah, bahwa para sahabat saat itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jadidu imanana? Bagaimana caranya kami harus memperbarui iman kami, menangkap kembali keimanan kami? Qala aktsiru min qawli la ilaha illallah. Rasulullah menjelaskan caranya adalah kamu harus perbanyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Para jamaah sekalian rahmatullah, dan supaya kita bisa mendapatkan pencerahan yang lebih kuat,
Kadang-kadang kalau di rumah juga tidak hobi membaca. Sering-seringlah hadir di majelis taklim, di majelis pengajian seperti ini. Itu cara untuk memperbarui keimanan. Ya, itu cara untuk memperbarui keimanan. Andaikan cukup mengatakan beriman lalu selesai, maka Nabi tidak perlu butuh waktu lama untuk memberikan pembinaan keimanan itu. Nah, karenanya para sahabat Allah, bekal pertama ini harus kita jaga. Itu Rasulullah pesan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kamu harus beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Itu dengan kata lain, jaga keimananmu, jaga ketauhidanmu. Jangan kamu nodai keimananmu, jangan kamu nodai ketauhidanmu dengan perbuatan syirik. Di surat Al-An'am ayat nomor 82, Allah menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian bisa menjaga keimanannya, tidak menodai keimanannya dengan kezaliman ai bisyirkin, yakni dengan perbuatan syirik. Artinya jangan sampai keimanan itu dinodai, dicemari, dirusak dengan yang namanya perbuatan syirik. Kalau bisa menjaga keimanannya bebas dari syirik, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang selamat dari azab Allah, wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para jamaah sekalian rahmatullah, menyatakan diri beriman kepada Allah, apakah sudah dipandang cukup? Para jamaah sekalian, tentu belum. Termasuk harus meyakini hal-hal yang disyariatkan oleh Allah, meyakini bahwa kitab Allah adalah mutlak benar. Apa yang diterangkan di dalamnya mutlak benar. Hukum yang diterangkan di dalamnya mutlak benar. Janji-janji yang dijanjikan oleh Allah mutlak benar. Ya, info keterangan-keterangan baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, semua itu benar. Dan itu harus menghujam kuat di lubuk hati yang dalam. Jangan ragu-ragu, jangan syak. Makanya ketika ada orang yang menyatakan beriman kepada Allah di hadapan Nabi, lalu kemudian Allah turunkan ayat di surat Al-Hujurat ayat nomor 14 itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna. Muhammad, ada sekelompok orang Arab dulu yang menghadap kepadamu, mereka menyatakan kami telah beriman. Kul, beritahu Muhammad mereka itu, lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi cukup kamu katakan kami telah Islam, kami telah patuh, kami telah menyatakan Islam. Ojo besusu menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Apa sebab? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman yang kamu nyatakan itu belum tembus ke lubuk hatimu. Hatimu masih kosong dengan nilai-nilai keimanan. Ya. Jadi sekalipun kamu mengatakan amanah, kami telah beriman, hatimu masih belum terisi keimanan. Karena pernyataanmu itu belum ada bukti. Apa buktinya kalau kamu itu beriman? Itu belum nampak. Karena itu ojo kesusu menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Ayo kita tanya kepada diri kita masing-masing. Pernyataan
pun itu harus ada bukti. Itulah sebabnya maka kemudian ayat selanjutnya wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalikum min a'malikum syai'an. Kalau kamu itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, nah ini buktinya. Tapi karena belum ada bukti kalau kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, belum melaksanakan perintah, belum meninggalkan larangannya, nanti itu. Para sahabat sekalian rahmatullah, kalau kamu sudah taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu bukti bahwa kamu telah beriman. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, itu bukti. Kalau sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, la yalikum min a'malikum syai'an, gak akan berkurang sedikit pun amalmu. Innallaha ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, karena itu para sahabat sekalian Allah, keimanan itu tidak cukup akon-akon, harus ada bukti. Apa buktinya? Yang kedua, yang kedua, wa tuqimus sholatal maktubah, menunaikan sholat, menjaga sholat 5 waktu, ini bukti. Karenanya yang diperintah sholat itu tidak semua orang. Yang diperintah sholat itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Surat Al-Maidah ayat nomor 6. Orang yang beriman. Ya. Artinya orang yang sudah yakin betul, yang sudah membenarkan betul bahwa syariat Allah itu benar, Rasul itu benar, dan seterusnya. Kalau kamu akan menunaikan salat dua isi, itu bukti. Jadi salat itu bukti keimanan. Orang sekalipun mengaku Islam, belum tentu kok mereka kemudian mau sholat kalau imannya itu belum masuk. Dan buktinya banyak. Ini penting untuk menjadi bahan muhasabah buat kita. Karenanya Allah panggil yang diseru untuk sholat itu orang yang beriman. Nah, karenanya para sahabat Allah penting buat kita, ya, untuk bisa memahami hal-hal seperti itu. Dan betapa pentingnya sholat ini, maka Rasulullah berpesan kepada kita, kalau sudah punya anak umur 7 tahun, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Ajari anakmu untuk menunaikan sholat. Perintahkan anakmu menunaikan sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Kita sadar anak seusia itu sholatnya tentu amburadul, gak apa-apa. Ya. Ini pengenalan awal, dibiasakan dari kecil, tapi tetap kita harus perhatikan, harus awasi. Ya. Termasuk misalnya kalau ke masjid supaya tidak mengganggu orang lain, jaga sikap mereka, kendalikan mereka, begitu, supaya tidak mengganggu orang lain. Sebab orang lain juga butuh kenyamanan. Jadi sekali lagi yang diperintah untuk sholat ini orang yang beriman. Dan kalau orang itu sudah mau sholat itu bukti keimanan. Berikutnya, waktu habis zakat dan mafruḍah bayar zakat. Yang diperintah bayar zakat itu juga orang yang beriman. Dalam banyak ayat Allah mengingatkan kepada kita semua. Salah satu di antaranya misalnya di surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna hum adh-dhalimun. Hai orang yang beriman, infakkan. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah yang kadang-kadang maknanya sama. Zakat, infak, sedekah. Kadang-kadang zakat, kalau zakat itu praktis, ya. Kadang-kadang infak juga bermakna zakat, bisa bermakna infak secara umum.
Begitu juga sedekah kadang-kadang juga bermakna zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Orang yang beriman ketika mereka itu rizkinya sudah mencapai nisab, wajib bayar zakat. Walaupun sudah menyatakan beriman kepada Allah, sholat juga sudah, kekayaan sudah mencukupi nisab, tapi tidak mau bayar zakat. Hati-hati. Allah memberikan ancaman keras, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa wailul lil musyrikin, surat Fussilat ayat nomor 6. Pembujuk ayat Fussilat ayat nomor 6. Dan celakalah bagi orang-orang musyrik. Siapa mereka itu? Alladzina la yu'tuna zakata, yaitu orang yang tidak mau bayar zakat. Hati-hati. Wa hum bil akhirati hum kafirun, besok di akhirat gembulno sama orang-orang kafir. Di mana tempatnya orang kafir? Fitnah, di dalam neraka. Itu tempatnya orang yang tidak mau bayar zakat. Lalu kata akhir-akhir ini omongan Menteri Agama, zakat dianggap tak populer. Na'udzubillah. Jadi pada saat-saat itu penegasan Allah. Orang yang tidak membayar zakat itu dicap musyrik. Besok dikumpulkan sama orang kafir di dalam neraka. Ya. Dan di surat At-Taubah ayat nomor 34-35 Allah kasih ancaman keras. Orang yang cuma kumpul dunia bromo, apakah itu berupa emas, perak, lalu walau dikuna bisa tidak mereka infakkan sebagian itu di jalan Allah. Ancaman Allah keras. Ya. Mereka akan mendapatkan azab yang pergi. Walau azab alim, bagi mereka adalah azab yang pergi. Dunia berolah itu nanti akan dijadikan dalam bentuk setrikakan kepada orang-orang yang coba menumpuk, menyimpang dunia berolah tanpa punya peduli kepada kewajiban yang harus ditunaikan. Na'udzubillah. Para sahabat sekalian rahmatullah, karenanya di zaman Khalifah Abu Bakar orang yang tidak membayar zakat itu diperangi. Ya, orang yang tidak membayar zakat itu diperangi. Nah, karenanya para sahabat Allah ini bagian dari bukti keimanan. Ketika seseorang ditakdirkan rezekinya sudah mencapai nisab, tak berbayar zakat, ya, itu bukan berhadapan dengan sesama manusia, nanti dia akan berhadapan dengan Allah. Makanya sekalipun kata orang duit gak ngeri, disimpan yang dipegang mengeruh, tapi Allah Maha tahu. Ketika sudah mencapai nisab, lalu dia tidak mengeluarkan zakat, ingat ya, bahwa Allah cap orang yang tidak membayar zakat itu, bahwa ibadul musyrikin alladzina la yu'tuna zakat wa hum bil akhirati hum kafirun. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, bukti keimanan adalah menunaikan ibadah puasa. Ya, bukti keimanan adalah menunaikan ibadah puasa. Dan yang diperintah puasa ini hanya orang yang beriman. Orang kabeh wong. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Tidak semua orang. Ya, tidak semua orang. Karenanya ketika Ramadan telah tiba, dimanapun mereka itu menyatakan diri beriman kepada Allah, pasti dengan hati yang penuh kegembiraan mereka akan menyambut hadirnya Ramadan, bukan bersyukur. Orang kok sih modelin malah poso, itu bersyukur. Orang yang beriman justru mereka merindukan datangnya Ramadan.
Bahkan kadang-kadang barusan menunaikan sholat Idul Fitri, kalimat yang terucap sudah begini: semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan yang akan datang. Itu menggambarkan kegembiraan. Orang kok sumpah juga. Karenanya para saksi yang Allah, hanya orang yang beriman yang diperintah oleh Allah untuk puasa. Nah, itulah bukti keimanan. 4 hal ini yang disampaikan Nabi kepada orang Arab dulu tadi. Dan inilah tiket menuju surga. Pak, bagaimana dengan orang-orang yang secara finansial tidak punya kemampuan untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah? Islam sangat luas, sangat luas. Dalam hadis riwayat Muslim, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala anna nasan qalu. Abu Dzar, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal zuhudnya itu, menyampaikan ada sekelompok orang-orang miskin yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya itu ya Rasulullah telah memborong banyak pahala. Hampir-hampir pahala itu diborong semua orang-orang kaya. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga puasa, ya Rasulullah. Tapi ya semua yang tasadaqu nabi fuduli amali, mereka itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kami tidak bisa, ya Rasulullah. Kaulah Rasulullah kasih solusi. Apa solusinya? Para sahabat sekalian rahmatullah, awalnya sahabat ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Allah itu kan kasih pelajaran kepada kamu. Kalau kamu amalkan, kalau kamu praktekkan, itu menjadi sedekah bagi kamu. Inna fi kulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya, ya, kalimat tasbih subhanallah itu adalah sedekah. Membaca subhanallah itu sedekah. Wa bi kulli tahmidatin sedekah. Membaca alhamdulillah itu sedekah. Wa bi kulli tahlilatin sedekah. Membaca tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa bi kulli takbiratin, membaca takbir Allahu akbar itu sedekah. 4 kalimat ini kalau digabung biasanya kemudian tersusun subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Membaca itu gak ada orang duit, gak bondo, itu sudah dapat pahala. Sedekah. Bondone wong gelem apa ora. Karenanya tidak ada argumen yang bisa diangkat dengan saya bagi seseorang pun tidak bisa sedekah. Semua bisa asal mau. Dan caranya apa? Wajib tahu dulu, wajib belajar dulu. Makanya Quran kasih rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Wa ma taqfu ma laisa laka bihi ilm. Surat Al-Isra ayat nomor 36. Jangan kamu lakukan sesuatu tanpa dasar ilmu. Dengan kata lain, kamu harus ngantongi ilmunya dulu. Mau melakoni ini, ilmunya kayak apa itu. Jadi pada saat kita tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak bisa bersedekah, lebih khusus di bulan Ramadan seperti sekarang. Banyak wilayahnya sedekah itu, bondoi belum memurah, bondoi. Maka kalau di Mekah itu ya, di Masjidil Haram, kadang-kadang orang cari pahala itu, cukup gelas, disini banyak, sampai ngantuk itu. Gelasnya bumi itu ngentong itu. Kalau masih ngacung, dikasih. Habis itu ambil lagi air. Jual itu nomornya, dulu nomor. Ada yang ngacung sana didagang. Itu tidak mungkin cek kobre. Iya kan? Itu tidak mungkin cek kobre. Salah gawe. Bisa dulu dia kok tadi debat.
babunya kan, kadang-kadang pembantunya itu kan itu. Mereka itu bermaksud untuk beramal soleh. Itu. Begitu itu sudah mendapatkan pahala. Bayangkan dalam hadis Bukhari, seseorang berada di tengah-tengah padang pasir, kehausan, kemudian kepingin minum, nggak ada air, lalu ketemu sumur, dia masuk dalam sumur, kemudian minum. Habis itu dia naik di atas sumur, ada anjing yang ternak, meret-meret menjilati batu. Rasa ibanya muncul, Masya Allah, aslinya tentu lebih haus ketimbang saya. Balik lagi masuk dalam sumur, sepatunya dicomblong bisa dibantu, kemudian digigit naik ke atas. Air yang ada di dalam sepatu disuguhkan anjing. Apa responnya Allah? Keterangan hadis itu Allah memberikan maghfirah kepadanya, memberikan ampunan kepadanya, dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ya, itu amal soleh. Itu. Seseorang diterangkan dalam hadis Muslim, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah." Sungguh aku diperlihatkan oleh Allah ada seseorang yang jalan-jalan di surga. Penyebabnya sederhana. Karena ketika orang itu lewat di jalan, ada pohon yang tumbang ambruk menutupi jalan. Lalu dia kemudian menyingkirkan pohon yang tumbang, diketok, disisihkan supaya tidak mengganggu orang yang lewat. Sebabnya itu, ya, menjadi dia masuk surga. Dan itu bahasa sebenarnya. Nah, sekarang tidak, ya, justru sebaliknya. Andaikan sikap moral masyarakat sekarang tahu diri ketika melewati wilayah orang lain tidak ngebut, insya Allah di jalan-jalan kamu juga tidak ada yang namanya gundukan yang masih disebut dengan polisi itu. Lo sama mundur sih, berantak, apalagi tidak begini. Itu, ya, kadang-kadang buang tikus di tengah jalan itu bukan saja, malah itu dosa, mengganggu orang lain. Ya. Membuang tikus di tengah jalan itu mengganggu orang lain. Bahkan nanti kalau pengen menjijikkan orang itu terluka hatinya. Yang seperti itu kadang-kadang tidak diurus. Kenapa? Ini pertanda miskin akhlak. Alhamdulillah. Nah, karenanya pada saat Allah, jadi Ramadan yang sekarang kita berada di dalamnya, maka sesungguhnya kita dididik oleh Allah. Itulah sebabnya maka ada yang mengatakan bulan Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, karena kita dididik supaya kita menjadi orang yang bertakwa lewat puasa. Ya, syahrul tazkiyah, bulan pembersihan diri, pembersihan jiwa, supaya pikiran kita, hati kita tidak ternoda oleh yang namanya penyakit hasut, iri, dengki, mangkel, bubel. Itu semua bersih. Sebab sekalipun kita puasa terus mangkel baru puasa, kan hari ini, ya. Mengapa itu saya sampaikan begini kata Rasulullah SAW itu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW tuftahu abwaabul jannah yaumul itsnain wa yaumul khamis. Rasul menyatakan setiap hari Senin, setiap hari Kamis pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Fa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kana bainahu wa bainahu syahna. Di hari itu Allah akan ampuni dosa-dosa hambanya sepanjang tidak berbuat syirik. Ini syaratnya, sepanjang tidak berbuat syirik. Kalau misalnya orang itu sudah bebas dari syirik, tapi sendiri rasa mangkel dendam dengan teman, ini menjadi penghalang. Syirik bersih,
tapi dengan teman mangkel, dendam, dengan tetangga juga begitu. Maka kata hadis itu selanjutnya, ambilu hadaini hatta yasqaliha, ambilu hadaini hatta yasqaliha. Jangan diturunkan dulu makhluk, tangguhkan dulu. Tenono bisik sampai mereka nanti Islam, sampai mereka nanti wa'u, sampai mereka nanti damai. Karena Islam itu artinya kedamaian. Orang yang hidup dalam kedamaian itu nyaman. Kalau kita dengan teman baik, dengan tetangga baik, tak biroso mangkel, tak biroso dendam, aman. Tidak ada musuh kecuali setan. Setan itu satu-satunya musuh. Dan supaya itu semuanya bisa hadir di tengah-tengah diri kita, Allah kasih petunjuk. Apa itu petunjuknya Allah? Petunjuknya Allah, wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, maka pendamping setianya itu setan. Koncone sak bendene itu setan. Nah, setan ini yang akan terus menemani kemana-mana. Mafhum mukhalafahnya supaya tidak didampingi setan, maka ikuti petunjuk Allah, ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Itu. Dan para saudara sekalian rahmatullah, supaya hati kita terus tercerahkan, banyak-banyaklah hadir di majelis taklim, di forum-forum pengajian seperti ini. Dari sini kita akan tercerahkan hati kita, pikiran kita. Di saat kita lagi lain kopiah, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kopiah ini, supaya kita segera kembali pada jalannya. Para sahabat sekalian rahmatullah. Nah, kemudian terkait dengan sisa waktu yang tinggal beberapa hari ke depan, maka saya ingin sampaikan kepada para jamaah beberapa doa yang datang dari Rasulullah SAW. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu pamannya Nabi. Ya, karena Abbas itu saudara bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi namanya Abdullah. Duit dulu jenenge Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib. Orang itu Abbas bin Abdul Muttalib ini menyatakan, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah ta'ala. Wahai Rasulullah, ajari aku sesuatu doa yang aku nanti mohonkan kepada Allah. Para sahabat sekalian rahmatullah, kemudian Rasulullah menyampaikan, sallallahu al-afiyah, paman panjenengan mohon kepada Allah al-afiyah, kesejahteraan. Para sahabat sekalian, Bamakatu ayyaman thumma jitu. Selang beberapa hari Nabi Abbas datang lagi. Jadi setelah itu pulang. Selang beberapa hari datang lagi. Pertanyaannya sama. Ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullah ta'ala. Ajari aku tentang doa yang nanti aku mohonkan kepada Allah SWT dalam kehidupan ini. Qala ya Abbas amma Rasulullah SAW. Amma Rasulullah SAW. Wahai Abbas, pamannya Rasulullah, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Paman panjenengan nyuwun paman Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada panjenengan kesejahteraan hidup di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Coba siapa yang tidak butuh sejahtera hidupnya? Tidak ada kan? Ini penting. Dalam teks Abu Dawud doa ini berbunyi, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal
datang panjenengan ya Allah kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Sejahtera itu tidak harus punya broloni melimpah. Bisa jadi orang itu punya broloni melimpah tapi tidak bisa menikmati, tidak sejahtera. Omai gedung bodong makro-mikron, omai gedung makro-makron, kira-kira bolong-bolong, punya broloni melimpah. Mobilnya mewah tapi tidak bisa menikmati, tidak sejahtera. Ya, tidak bisa sejahtera. Jadi sejahtera itu bisa jadi orang yang sederhana, tapi kebutuhannya cukup. Kebutuhannya cukup. Ya, kalau kebutuhannya cukup, kebutuhan apa? Yang mana itu bekal hidupnya di dunia, itu kendaraan, yang mana apa? Anak itu, keluarganya, bagus, baik-baik saja. Pembokanan dari ini bagus saja. Insya Allah nyaman. Ya. Misalnya ketika menyekolahkan anak, biayanya tersedia dan seterusnya, itu sejahtera, gambaran sederhana, tidak harus kaya raya. Jadi innallaha Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah sesungguhnya saya memohon kepada Engkau al-afiyah, kesejahteraan fid dunya wal akhirah, baik ketika aku masih di dunia, lebih khusus nanti kalau sudah menghadap kepada Allah di akhirat. Di akhirat sejahtera, bebas dari neraka, masuk surga. Nah, ini pesan Rasulullah kepada paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Dan kiranya ini patut menjadi doa harian kita. Para sahabat sekalian rahmatullah, ada lagi dalam hadis Abu Dawud doa Nabi itu kalau habis subuh doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah sesungguhnya aku memohon ilmu yang manfaat kepada panjenengan, rezeki yang baik, tidak cukup hanya halal, halal lagi baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Para sahabat sekalian, juga hadis riwayat Abu Dawud ini dari Mu'ad itu salah seorang sahabat Nabi yang sangat dicintai oleh Nabi, pernah diutus oleh Nabi menjadi mubalik di negeri Yaman. Suatu ketika anna Rasulullah SAW akhadha yadihi, suatu ketika Rasulullah memegang tangannya. Saya membayangkan ketika seseorang dicekel kuda itu menggambarkan kedekatan hubungan antara satu dengan yang lain. Nabi memegang tangannya atau pundaknya Mu'ad. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah, ini pernyataan Nabi. Inni la uhibbuka, sungguh aku mencintai kamu. Ya. Ini sesungguhnya aku lakukan bukan diawali dengan kandung tauhid. Sungguh aku mencintai kamu. Waqala, kemudian beliau berpesan kepada Mu'ad, usika ya Mu'ad la tad'anna fi duburi kulli sholatin. Aku pesankan kepada kamu, sungguh jangan kamu tinggalkan di penghujung sholat. Ada yang menafsirkan ini ketika membaca tahiyat akhir lalu tambahi atau sesudah sholat. Ya. Apa pesan Rasul itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'ad, jangan lupa baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir menyebut asma-Mu. Ya. Wa syukrika, dan tolonglah aku, bantulah aku ya Allah agar aku senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan kepadaku.
Wa husni ibadatik, dan bantulah aku ya Allah agar aku senantiasa membaguskan ibadahku kepadamu. Kalau orang itu hatinya senantiasa berzikrullah, maka hubungannya dengan Allah menjadi dekat. Kalau orang itu hubungannya dengan Allah itu dekat, itu gampang direka oleh Allah. Fakuruni akurkum, begitu pesan Allah. Ingatlah kamu kepada Allah. Aku pun juga akan ingat kepada kamu. Karena dengan yang engkau jauh, aku pun jauh, engkau dekat, aku pun juga dekat. Itu. Dan kalau hubungan kita dengan Allah itu dekat, Allah akan dekat juga dengan kita. Dan kalau kita itu senantiasa bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Ya. Dan kalau kita ini senantiasa membaguskan ibadah kita, tentu semakin dekatlah hubungan kita dengan Allah SWT. Karenanya saya ingin mengajak, ayo kita amalkan doa-doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Lalu yang tidak kalah pentingnya, yang muqallibul qalbi amin. Dan sudah ada ragu-ragu, ya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah merahmati kita semua, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.